Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melihat gimana sih simulasi ketika nanti kalian praktikum. Yang pertama, tolong lengkapi seperti jas lab dan selalu memakai masker. Jangan lupa peraturan-peraturan yang sudah ibu kasih ketika ingin memasuki lab, kalian patuhi ya. Lalu di sini pertama kali kalian datang membawa perlengkapan, ditaruh dulu di meja masing-masing, nanti meja yang ada nomornya. Lalu kalian ambil kunci ini, itu sudah ada nomornya, dan ambillah sesuai dari nomor meja kalian. Misalnya nomor meja kalian 2, berarti ambil yang nomor 2. Lalu yang pertama kalian rapikan sendiri bahan-bahan barang-barang bawaan kalian. Ada buku bisa kalian taruh laci, yang penting rapi ya. Ketika mau praktikum itu harus semuanya rapi. Jangan lupa peralatan-peralatan seperti kalkulator untuk menghitung itu dibawa juga. Lalu hal pertama yang kalian lakukan adalah inventaris barang. Inventaris itu apa sih Bu? Jadi mengecek dari daftar barang berapa jumlahnya dan barangnya apa itu sesuai atau tidak, karena jika ada ketidaksesuaian maka nanti kalian yang harus bertanggung jawab atas meja kalian sendiri, seperti itu. Nah, udah selesai inventaris barangnya, dicek satu persatu, lalu kita menyimpan barang yang kita bawa ya. Jadi di meja praktikum kita tuh hanya tersedia jurnal kering seperti itu. Lalu jangan lupa pertama kita mengisi daftar hadir dan juga inventaris barang seperti yang ibu bilang tadi. Dan jurnal yang kalian bawa, buku jurnal itu harus dikumpulkan terlebih dahulu ke pengawas. Maka dari itu isi buku jurnal tersebut harus sudah terisi semuanya ya, seperti yang ibu bilang. Ketika misalnya kalian praktikum dan jurnal kalian belum terisi, berarti kalian tidak diperbolehkan untuk praktikum. Lalu kalian nanti akan diberi resep oleh pengawas, diberi resep misalnya resep seri 1. Nah, resep seri 1 itu terdiri dari 3 resep, 1.1, 1.2 dan 1.3. Di sini kalian menggunting, jadi setiap jurnal itu satu resep. Jadi resepnya digunting sama seperti kalian membuat jurnal. Berbedanya kalau membuat jurnal kemarin kan di buku jurnal, kalau ini langsung di jurnal keringnya. Lalu ditempelkan di bagian resep dan kalian mengerjakan jurnal tanpa melihat jurnal buku yang sudah kalian bawa. Jadi kalian harus paham apa yang harus kalian tuliskan di situ. Nah, untuk penulisan dari jurnal kering ini sama seperti jurnal yang sudah kalian kerjakan di rumah. Jadi, seharusnya sudah paham dan sudah tahu apa yang harus diisi di dalam jurnal kering tersebut tanpa melihat jurnal yang sudah lama, seperti itu. Diisi semuanya, usul, kelengkapan, dan yang lain-lain ya. Pokoknya kelengkapan dicek satu persatu karena kalian baru dapat resep. Lalu dari kelengkapan tersebut apakah ada yang diusul atau tidak? Jika ada yang diusul, dituliskan lalu kalian ajukan ke pengawas ya. Seperti misalnya Bu, tidak ada paraf dokter dan umur pasien, maka harus diajukan kepada pengawas. Seperti ini ya cara mengajukan, dan jurnalnya diisi sampai usul saja. Lalu pengawas nanti akan memberikan misalnya paraf dokter dan juga umur pasien ya. Lalu ketika sudah diberikan paraf dokter, berarti resep tersebut sudah bisa dibuat. Jadi usulnya selesaikan terlebih dahulu, paraf dokternya selesaikan terlebih dahulu, dan yang lain-lainnya baru bisa membuat resep tersebut, seperti itu. Setelah sudah diberikan paraf dokter oleh pengawas, lanjut ke poin-poin selanjutnya, yaitu nanti kalian akan menuliskan monografi berdasarkan farmakope. Jadi kalau misalnya yang punya farmakope silahkan dibawa, lalu dilihat misalnya di situ bahan aktifnya ada molnya atau bahan-bahan yang lainnya. Jangan lupa kalau misalnya lain seperti paracetamol, yaitu nama lainnya acetaminophen di dalam farmakope. Nah, di dalam farmakope ada golongan obat apa, lalu bagaimana khasiatnya, dan itu diisi di dalam jurnal kering. Jadi kalian tidak perlu menghafal, hanya perlu tahu obat ini ada di farmakope, seperti itu. Nanti kalau misalnya yang tidak mempunyai farmakope juga kami sediakan di dalam lab, seperti itu. Sudah selesai, ditaruh lagi farmakopenya biar rapih meja kerjanya, seperti itu. Lalu diisi yang lain seperti misalnya perhitungan.
Nah, perhitungan sudah diisi, lalu ke penimbangan. Sekarang kita ke penimbangan, dan semuanya harus diisi dengan rapi dan juga runut. Kalau misalnya pengerjaan jurnal itu diusahakan rapih sampai ke prosedur. Prosedur juga ditulis dengan rapih, jangan asal-asalan ya. Seperti yang sudah kalian kerjakan di dalam jurnal buku. Seperti itu sampai ke poin penyerahan di situ ya. Di poin penyerahan. Nah, sampai detik ini kalian masih belum bisa membuat atau belum bisa membuat sediaan. Seperti itu. Dan yang terakhir itu dimasukkan etiketnya, atau maksud ibu ditulis etiketnya, lalu ditempel di bagian kotak yang ada di jurnal kering ya. Jadi ditempel. Nah, ketika misalnya kalian sudah membuat jurnal kering ini, berarti kan jurnal keringnya sudah lengkap ya. Jurnal kering sudah lengkap, maka dari itu kalian bisa meminta ACC dari pengawas. Ketika meminta ACC dari pengawas, cukup minta, Bu, tolong ACC, saya minta tolong ACC jurnal saya, seperti itu. Lalu ketika kalian minta ACC, nanti akan dicek satu persatu oleh pengawas apakah jurnal yang kalian buat sudah benar atau belum. Mulai dari yang pertama, yaitu seperti monografi bahan, nanti dicek apakah benar atau tidak. Perhitungan juga, lalu ke penimbangan, apakah sudah benar, jangan lupa memakai satuan di penimbangan. Terus prosedur juga, apakah benar prosedurnya akan dicek. Jadi nanti kalau misalnya ada salah, nanti disuruh kembali ke meja kerjanya untuk memperbaiki kesalahannya, dan semuanya harus dicek seperti itu. Ketika sudah mendapat paraf dari pengawas, berarti kalian sudah boleh untuk mengerjakan resep kalian. Jadi ketika sudah di ACC, kalian balik lagi ke meja kerja untuk mengerjakan resep tersebut. Seperti itu. Dan ACC resepnya boleh satu-satu, yaitu resep 1.1 dulu atau resep 1.2 dulu, seperti itu ya. Tapi usahakan runut. Nah, sebelum kalian mengerjakan resep, usahakan meja kerja tersebut rapih dan bersih. Yang tersedia di atas meja kerja hanya jurnal kering dan juga peralatan-peralatan kalian. Dan seperti yang sudah Ibu jelaskan di video yang sebelumnya, bagaimana cara menyiapkan alat dan bahan, cara pengerjaannya, itu hampir sama dengan apa yang Ibu jelaskan di video ini, seperti itu. Boleh kalian taruh lap seperti ini, terus jangan lupa untuk alas dari mortirnya, lalu dikeluarkan alat-alat kalian seperti spatel, sendok tanduk, lalu pinset, ada juga anak timbangan dan juga yang lain-lain seperti pot plastik dan perkamen ya, seperti itu. Nah, sudah selesai, boxnya boleh dimasukkan lagi ke dalam lemari jadi biar tidak mengganggu. Lalu ambil mortir ya. Nah, mortir di sini di dalam lemari kalian itu ada berbagai macam ukuran. Jadi boleh kalian pilih sesuai apa yang mau kalian buat. Misalnya sediaannya hanya sedikit, Bu. Oh, saya pengennya pakai mortir yang kecil, itu nggak apa-apa. Asalkan sediaan tersebut tidak tumpah-tumpah ya. Nah, setelah itu kalian udah menyiapkan alat, kita menyiapkan bahannya. Kalian cari tahu di jurnal kalian itu menuliskan bahan apa saja. Lalu kalian pergi ke rak bahan, nanti di situ akan kalian cari bahannya apa saja. Jadi di rak bahan kita ada beberapa macam kategori obat keras, obat bebas, dan yang lain-lain, dan kalian harus tahu golongan itu. Lalu kalian baru bisa ambil si obat yang kalian butuhkan. Di situ ada 3, paracetamol, laktosa, dan juga karmin untuk mengerjakan resep tersebut. Nah, disusun ya, jangan lupa disusun secara rapi untuk pengerjaan dari resepnya. Jadi biar kalian fokus dan rapi. Yang pertama pasti penyetaraan timbangan. Jika timbangan tidak setara, maka harus disetarakan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, ketika timbangan sudah setara, berarti kita akan menimbang bahan-bahan yang kita perlukan. Jangan lupa dialasi dengan
per kamen. Maka dari itu perkamen yang harus kalian siapkan itu banyak ya. Jadi jangan hanya bawa perkamen 1, 2 atau 5 atau 10 karena itu kurang. Lalu kita ambil timbangannya, jangan lupa ambil timbangan selalu memakai pinset. Ambil timbangan sesuai dengan yang kalian butuhkan, lalu ambil bahan dengan spatel dan ditimbang seperti itu. Ditimbang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Pada saat penimbangan bahan, ketika tidak setara seperti ini, maka yang dilakukan adalah menambahkan atau mengurangkan dari produk dari maksud ibu dari bahan yang akan kalian gunakan seperti itu. Ini kalian tambahkan lagi kalau misalnya serasa kurang, ya. Kalau misalnya belum setara juga, tambahkan lagi seperti itu. Ya, tambahkan lagi sampai serasa setara seperti ini. Setara itu tidak bergoyang dan dia lurus, ya, timbangannya setimbang seperti itu. Nah, lalu setelah itu kalau misalnya sudah kalian timbang, kalian sisihkan, kalian ambil anak timbangannya, lalu diganti lagi dengan kalian mau berapa gram ya. Tadi kan paracetamol 2 gram, lalu sekarang mau menimbang laktosa yaitu 1 gram, berarti diganti menjadi 1 gram si timbangannya. Jangan lupa perkamen yang baru, bukan perkamen yang bekas dari paracetamol lagi. Lalu sama seperti tadi, kita ambil laktosanya, lalu kita timbang satu per satu seperti itu. Ditimbang apakah dia setimbang atau tidak sampai setimbang seperti ini. Ketika dinaikkan dia tidak bergoyang, ya. Sudah selesai, maka kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu udah selesai seperti itu, spatelnya kita taruh lagi, jangan lupa untuk selalu rapi, dan kita tutup bahan tadi yang sudah kita gunakan seperti itu. Udah ditutup, kita kembalikan lagi bahan-bahan yang sudah kita gunakan, karena nanti ditakutkan ada teman-teman kalian yang mencari bahan tersebut, karena ada pada saat kita praktikum ada beberapa orang yang memiliki resep dengan seri yang sama seperti itu. Dibalikan kembali ke tempatnya, dan karena itu urut nomornya, jadi harus tepat nomornya ya. Misalnya kalian sudah selesai menimbang, beresin lagi timbangannya, anak timbangannya dimasukkan, jangan lupa menggunakan pinset dan ditutup, lalu dipinggirkan terlebih dahulu boleh. Dan selanjutnya adalah hal selanjutnya yang dilakukan adalah kita menggerus si serbuknya ya. Jangan lupa untuk selalu mengkondisikan mortir dan stamper itu bersih. Jadi boleh dilap terlebih dahulu. Kalau misalnya ada cairan atau ada apa, itu pakai tisu boleh ya. Dimasukkan sebagian laktosa sesuai dengan prosedur untuk menutupi pori-pori mortir agar zat aktif tidak masuk ke pori-pori mortir yang menyebabkan kekurangan dosis seperti itu ya. Setelah dirasa sudah cukup melapisi mortir, selanjutnya kita tambahkan paracetamol. Paracetamol ini kita tambahkan semuanya, lalu digerus dengan atau homogen ya, sampai homogen antara paracetamol dan laktosanya. Lalu setelah selesai dimasukkan kembali sisa dari laktosa tersebut, dimasukkan, digerus ada homogen semuanya ya. Jangan lupa ketika menggerus ini semua bahan harus tercampur secara merata, dan kita tambahkan karmin. Alasan ibu tambahkan karmin karena untuk menambahkan warna pada perkamen pada pulvis ini, pada bahan obat ini ya. Digerus secara homogen lagi seperti yang sudah ibu bilang di video sebelumnya. Itu ketika misalnya kalian menggerus obat atau menggerus bahan obat, dia harus homogen dan harus sama gitu, semuanya harus merata ya. Pewarna juga harus merata seperti itu, agar tidak misalnya ada yang bagian sini merah atau yang bagian sana putih seperti itu.
Lanjut, kalau misalnya dirasa sudah cukup dia merah atau sudah cukup merata si serbuknya, boleh kalian kumpulkan menggunakan sudip. Nah, kalian harus membawa sudip sendiri-sendiri karena sudip ini tidak disediakan di lab, harus kalian buat secara sendiri dan tidak bisa dibeli ya. Jadi harus dibuat sendiri. Mungkin kemarin sudah Ibu jelaskan pada saat pengenalan alat dan bahan di praktikum yang pertama. Itu sudah Ibu jelaskan. Jadi dikumpulkan semua serbuknya sampai serasa cukup berkumpul. Ya, setelah selesai, boleh jurnal keringnya ditaruh di laci dulu agar tidak menodai si jurnal keringnya. Nah, kita akan timbang sama berat. Kita bagi 2 sama berat. Oke, setelah bagi 2 sama berat, jadi serbuknya langsung ke timbangan di bagian kanan dan juga kiri. Ya, sama seperti itu. Kalian timbang sisi kanan dan sisi kirinya harus setimbang ya. Jadi jangan lupa untuk ketika misalnya kalian sedang mengumpulkan serbuk seperti itu ya, semua serbuk harus masuk atau harus kalian ambil, tidak boleh ada yang tersisa si serbuknya. Kalau misalnya tersisa berarti nanti obatnya akan berkurang dosisnya, seperti itu. Kalau misalnya obatnya berkurang dosisnya, maka dia kesembuhan dari pasiennya berkurang dan sampai setara. Ya, ketika dirasa sudah setara, berarti hal berikutnya adalah kita bagi sama banyak. Nah, dibagi sama banyak ini kan kita diminta di resep membuat 10 bungkus. Berarti kita bagi sama banyak masing-masing 5. Kan kita sudah mempunyai 2 bagian sama berat dari serbuknya. Maka dari itu, kita bagi perkamennya menjadi 2 baris. Yang atas 5 dan yang di bawah 5. Dilipat bagian atasnya seperti itu. Ya, lalu kita bagi perkamennya, dibariskan seperti ini. Jadi biar terlihat semuanya, biar gampang, biar tahu kalau misalnya oh ada yang terlebihan, oh ada yang kekurangan, seperti itu. Lalu nah sudah tertata seperti itu, kita ambil si serbuknya. Si serbuk yang pertama berarti untuk 5 barisan yang pertama. Ya, kita masukkan, kita bagi masing-masing 5 gitu ya. Kita bagi masing-masing menjadi 5. Nah, jangan lupa ketika membagi seperti ini, dia harus sesuai dosisnya. Kita harus sesuai dosisnya. Maksudnya sesuai dosis, jadi di sini semua ketika kalian membagi itu usahakan sama rata antara setiap bungkusnya ya. Dan satunya lagi juga, tadi kan bungkus pertama kita bagi menjadi 5 bagian, dan bungkus kedua kita bagi juga menjadi 5 bagian, seperti itu. Usahakan sama setiap bungkus. Kalau misalnya ada yang berbeda, boleh ditambahkan dari serbuk yang lain. Atau kalau misalnya oh yang ini kurang atau yang ini terlebihan, berarti kita tambahin dari yang lain, seperti itu. Seperti yang dilakukan di sini ya. Sampai si serbuk semuanya terdistribusi secara merata. Ini ada yang kelebihan dan kita kasih ke serbuk yang lain. Oke. Oke, seperti itu. Sudah. Lalu kalian bungkus perkamennya satu persatu.
Ya, ketika bungkus ini mungkin sudah Ibu ajarkan. Bagi yang menonton video kemarin, sudah Ibu ajarkan bagaimana cara membungkus perkamen. Ya, cara membungkus perkamen di sini, tolong ketika kalian membungkus perkamen, usahakan serbuk yang udah kalian bagi-bagi di awal itu jangan ada yang tumpah atau jangan ada yang kesenggol seperti itu ya, karena kalau misalnya tumpah atau segala macam berarti resikonya adalah mengulangi dari awal, karena serbuk-serbuk yang kalian bagikan kalau misalnya tumpah berarti nanti kan kotor, akan bercampur dengan debu dan yang lain-lain. Masa iya ketika misalnya kita ngasihin ke pasien itu merupakan obat yang sudah bercampur dengan debu ya, maka dari itu harus dijaga kehigienisannya, lalu semuanya harus dijaga ya, dan kerapihannya juga jangan lupa. Ketika membungkus perkamen harus dengan rapi, harus dengan cantik ya si perkamennya. Jadi biar pasien itu melihat ketika misalnya nih kalian jadi pasien, kan kalian gak mau ketika dikasih obat yang gak rapi atau yang jelek, itu gak mau kan. Nah maka dari itu kita yang membuat resep usahakan harus rapih ketika pembuatan resepnya, ketika melipat perkamennya ya. Dan yang terakhir ini kita lipat lagi perkamennya ya, dilipat. Oke, kalau misalnya pembuatan resep seperti ini 10 atau 12 bungkus, kalian harus sabar dalam membungkus perkamennya dan tidak boleh asal-asalan seperti itu. Ketika nanti kalian praktikum mungkin akan di waktu, dan itu tidak boleh asal-asalan ketika kalian menyerahkan kepada pengawas ya, karena nanti ada penilaiannya juga seperti itu. Nah, di sini sudah selesai semua perkamennya. Berarti kita selanjutnya adalah menulis etiket. Nah, kita menulis etiket, keluarkan etiketnya, lalu kita tulis. Jangan lupa kalau misalnya untuk obat dalam dia etiket putih dan obat luar dia etiket biru. Ditulis nama pasiennya, nomor, tanggal, cara pengkonsumsiannya seperti apa, dan juga jangan lupa paraf ya. Untuk tanggal yang dituliskan di dalam etiket itu merupakan tanggal pembuatan resep. Misalnya hari ini tanggal 21 bulan Januari, berarti nanti dituliskan di etiket adalah tanggal 21 bulan Januari tahun 2021 seperti itu. Lalu etiket dimasukkan ke dalam pot plastik kalau misalnya obat dalam ya. Jadi dimasukkan, disusun perkamennya seperti itu. Oke, sudah disusun lalu dimasukkan ke dalam pot plastik. Jangan lupa harus rapi ya, seperti itu. Sudah rapi, berarti selanjutnya adalah penyerahan ya. Oke, sudah rapi. Di sini jangan lupa diambil lagi tadi jurnal kering kalian yang sudah kalian penuhi dan juga udah di ACC, kalian bawa ke depan bersamaan dengan sediaan yang telah kalian buat. Oke, kalian bawa ke pengawas. Nah, ini kalian bawa ke pengawas, dibawa ke pengawas untuk melakukan penyerahan. Dan penyerahan itu dapat seperti ini. Leni 6 tahun, ya. Ibu dengan siapanya? Ibunya. Ibu ini obatnya udah jadi, diminum 3 kali sehari 1 bungkus untuk analgetik antipiretiknya atau pereda nyeri dan penurun demamnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Semoga lekas sembuh.
urutannya. Ya, di situ udah ada urutannya dan udah ada nomornya. Oke, jadi nggak boleh ngacak. Dan hal selanjutnya yang kalian lakukan adalah mencuci mortir atau mencuci peralatan yang sudah kalian gunakan. Dan di lab ini ada beberapa wastafel, dan di wastafel ini ada beberapa peraturan, yaitu dilarang membuang zat padat setengah padat ke dalam wastafel. Jadi tidak boleh ketika misalnya kalian membuang zat padat ke dalam wastafel, karena akan menghambat saluran dari wastafelnya. Oke, di sini dicuci dengan bersih mortirnya, semuanya harus bersih. Dan ketika misalnya kalian menggunakan karmin yang berlebihan, tadi mortirnya akan susah dicuci karena mortirnya akan ada warna merah-merahnya sedikit. Maka dari itu untuk menggunakan karmin cukup sedikit ya. Lalu dibereskan lagi wastafelnya, dan ketika misalnya sudah bersih, kalian boleh balik ke tempat praktikum kalian ya. Oke, di sini. Nah, sebelum kalian masukkan kembali mortirnya, boleh kalian lap terlebih dahulu. Jadi tidak boleh basah. Memelat ke dalam lemari itu harus dalam keadaan kering. Karena kalau misalnya keadaan basah, dia dapat merusak dari si alat tersebut atau merusak lemarinya. Seperti itu. Nanti dia akan berjamur atau yang lain-lain. Nah, usahakan selalu bersih dan rapih ketika praktikum ya. Dimasukkan kembali ke dalam lemari. Ya, oke. Nah, setelah itu kalian masukkan seperti peralatan-peralatan kalian tadi. Ya, labnya juga kalian masukkan. Jangan lupa dilap dulu setelah praktikum. Memang praktikum nanti akan ada piket beberapa orang ya, dan beberapa minggu sekali, tetapi kalian juga harus menjaga kebersihan dari meja praktikum kalian sendiri. Jangan lupa seperti anak timbangan kalian taruh kembali di dalam lemari kalian. Lalu setelah selesai melakukan praktikum, berarti selanjutnya adalah kita inventaris barang kembali. Kita cek kembali apakah barang-barang tersebut sesuai dengan yang ada pada sebelumnya ya. Setelah sesuai, nanti kalian boleh minta tanda tangan pengawas lab ya. Setelah meminta tanda tangan pengawas lab, karena nanti tanggung jawabnya ke pengawas lab ketika misalnya ada barang yang hilang. Lalu kalian boleh berkemas untuk selesai praktikum. Kalian masukkan kembali semuanya barang-barang kalian. Jangan lupa buku farmakope yang kalian bawa ya. Oke, buku farmakopenya dibawa. Lalu kalian sudah selesai praktikum dan diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan farmasi. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja simulasi praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.